Bukan saat jatuh, bukan saat gagal, tapi saat kamu merasa berjuang sendirian. Mungkin itu adalah titik paling sunyi dalam hidup manusia. Ketika doamu terasa seperti terlempar ke langit yang kosong, ketika air matamu mengalir di setiap sujud, tapi dunia tetap tampak sama saja. Di titik itulah, hati mulai berbisik dengan was-was. Apakah aku sudah ditinggalkan? Apakah Allah masih mendengarku? Atau mungkinkah semua usahaku ini sia-sia? Namun, dengarlah baik-baik. Jangan beranjak dulu. Karena justru di saat kamu merasa paling sendirian, Allah sedang berada di jarak yang paling dekat. Kedekatannya memang tidak selalu dalam bentuk kemudahan yang kita bayangkan, tapi Dia hadir dalam setiap helaan napasmu yang berat, dalam setiap langkahmu yang terseret lelah, dalam setiap air mata yang kamu tahan di tengah malam. Semua itu dicatat sebagai ibadah. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tetap berdiri, meski tubuh terluka dan hati remuk. Hidup ini memang tidak selalu tentang kemenangan yang gemilang. Kadang hidup adalah tentang bagaimana kamu tetap bertahan ketika semua terasa runtuh di sekitarmu. Tentang bagaimana kamu tetap percaya meskipun hasilnya belum terlihat sama sekali. Tentang bagaimana kamu tetap berdoa meskipun kamu tidak tahu kapan jawabannya akan datang. Dan disitulah sebenarnya letak kekuatan sejati seorang hamba yang beriman. Saudaraku, mari merenung sejenak. Kamu tahu, hidupmu bukan kisah acak yang ditulis tanpa makna. Setiap bab yang kamu jalani, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari cerita besar yang sedang Allah tulis khusus untukmu. Setiap luka yang kamu rasakan, setiap kehilangan yang kamu alami, setiap kegagalan yang membuatmu terjatuh, semuanya adalah kalimat yang disusun rapi oleh tangannya untuk membentuk satu kisah indah yang hanya kamu yang bisa menjalaninya. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan peranmu dalam kisah ini. Bab penuh air mata yang sedang kamu jalani ini bukan akhir cerita. Ini hanya perjalanan menuju keindahan yang belum kamu lihat. Allah belum selesai menulis kisahmu. Masih ada halaman-halaman baru yang menunggu untuk dibuka. Masih ada kejutan-kejutan indah yang sedang Dia siapkan di balik tirai takdir. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lebih lama, bertahan sedikit lebih kuat, dan percaya sedikit lebih dalam. Allah membiarkanmu jatuh bukan untuk menghancurkanmu. Dia tidak sedang menghukummu. Dia ingin kamu berhenti bersandar pada yang fana dan kembali bersandar sepenuhnya kepadanya. Dia ingin kamu belajar arti la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di titik terendahmu, justru di sanalah hatimu paling terbuka untuknya. Di sana doamu paling jujur, tanpa topeng dunia yang selama ini kamu pakai. Itulah momen di mana hatimu terbuka sepenuhnya untuknya, tanpa penghalang, tanpa sekat. Jangan benci masa sulitmu. Jangan kutuk hari-hari beratmu. Bisa jadi masa itulah yang menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Masa itulah yang membuatmu kembali mengenal Allah, bukan hanya sebagai Tuhan yang kamu sembah dalam ritual, tapi sebagai satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah pergi, yang tidak pernah berpaling darimu. Kamu boleh merasa lelah, tapi jangan berhenti. Kamu boleh menangis sejadi-jadinya, tapi jangan menyerah. Sebab setiap tangismu, setiap perjuanganmu, setiap luka yang kamu bawa, sedang ditulis oleh Allah sebagai bukti cintanya kepadamu. Ingatlah, kisahmu belum berakhir, walau dunia berkata sebaliknya. Karena selama kamu masih punya napas, berarti Allah masih memberimu kesempatan. Selama kamu masih bisa bersujud, berarti pintu rahmatnya belum tertutup.
Dan selama kamu masih mau berdoa, berarti Allah masih ingin mendengarmu, masih ingin berbicara denganmu melalui tanda-tandanya. Jadi, bangkitlah. Bangkit bukan karena dunia memintamu kuat, tapi karena Allah sedang menantimu di akhir perjalanan ini. Dia belum selesai menulis kisahmu. Dan aku yakin, ketika bab ini berakhir, kamu akan tersenyum, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah meninggalkanku." Kamu tahu, hidup ini memang tidak pernah dirancang untuk selalu mudah. Allah tidak menjanjikan jalan tanpa batu yang mengganjal, tidak menjanjikan lautan tanpa gelombang yang menghantam, tidak menjanjikan langit tanpa mendung yang menggelayut. Karena justru dalam kesulitan itulah manusia belajar makna sesungguhnya dari iman. Kadang kita lupa bahwa ujian bukan tanda Allah membencimu, tapi tanda Allah masih peduli, masih memperhatikan, masih ingin melihatmu tumbuh menjadi lebih baik. Tidak ada satupun ujian yang hadir tanpa izinnya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui olehnya. Maka ketika hidupmu terasa berat, ketika langkahmu terasa terseret, ketahuilah, itu bukan karena kamu gagal sebagai manusia, tapi karena Allah sedang menguatkan hatimu. Dia sedang menempa jiwamu agar menjadi lebih kokoh menghadapi hari esok. Ujian itu seperti bara api yang membara. Ia bisa membakar, tapi juga bisa menguatkan baja yang keras. Tergantung bagaimana kamu menjalaninya. Jika kamu mengeluh terus-menerus, bara itu akan membakar jiwamu hingga hancur. Tapi jika kamu sabar dan tawakal, bara itu akan menempamu menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih tahan menghadapi badai kehidupan. Allah tidak pernah ingin menyakitimu. Dia hanya ingin melihatmu kembali kepadanya. Karena manusia seringkali baru benar-benar mencari Allah saat semua pintu dunia tertutup rapat. Ketika semua orang pergi meninggalkanmu, ketika semua harapan hancur berkeping-keping, barulah kita bersujud dengan air mata yang jujur, dengan hati yang benar-benar kosong dari kesombongan. Dan itulah momen yang paling berharga di sisi Allah. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kehilangan yang sangat menyakitkan, dengan kegagalan yang menghancurkan hatimu, dengan kekecewaan yang membuatmu ingin menyerah. Mungkin kamu merasa tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupmu, tidak ada lagi arah untuk melangkah. Tapi dengarlah baik-baik, ujianmu bukan hukuman. Ia adalah bentuk cinta Allah yang paling halus, yang paling lembut. Karena dengan ujian, Allah menghapus dosa-dosamu. Dengan ujian, Allah memuliakanmu di sisinya. Dengan ujian, Allah membawamu lebih dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujiannya. Karena Allah hanya menguji orang-orang yang Dia cintai. Maka jika hari-harimu penuh dengan ujian yang berat, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin justru itu tanda bahwa Allah sedang sangat mencintaimu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan saat ini. Kadang kamu melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, lebih bahagia, lebih sukses. Kamu melihat mereka tertawa riang, sementara kamu berjuang menahan air mata yang ingin tumpah. Tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lewati di balik layar kehidupannya. Kamu hanya melihat hasilnya yang gemilang, bukan prosesnya yang menyakitkan. Karena setiap orang punya jalan yang berbeda. Setiap jiwa punya kisah yang tidak sama. Maka jangan iri. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan mereka. Allah menulis takdirmu dengan tinta yang berbeda, di kertas yang hanya milikmu seorang. Dan di situ ada makna yang mungkin kamu tidak bisa pahami sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti
bahwa semua terjadi dengan alasan yang sangat indah. Lihatlah ke belakang sejenak. Bukankah kamu pernah melewati hal-hal yang dulu kamu kira tidak akan sanggup kamu hadapi? Tapi nyatanya, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas, kamu masih berjalan, kamu masih berjuang. Itu artinya Allah selalu menjagamu. Bahkan ketika kamu sendiri hampir menyerah, Dia tetap memegang tanganmu erat-erat. Kadang kamu tidak sadar, tapi di setiap kesulitan ada kekuatan yang tumbuh dalam diam. Kamu tidak menyadari bahwa setiap kali kamu bersabar, Allah sedang meninggikan derajatmu. Setiap kali kamu menahan amarah, Allah sedang memperluas hatimu. Setiap kali kamu tetap berdoa walau hatimu lelah, Allah sedang menulis pahala besar untukmu di Lauhul Mahfuz. Manusia ingin segalanya terjadi secepat mungkin. Kita ingin doa langsung dijawab dalam sekejap. Harapan segera terwujud tanpa menunggu. Masalah cepat berakhir tanpa proses, dan jalan hidup berjalan tanpa hambatan. Kita ingin hasil yang gemilang, tapi sering menolak proses yang menyakitkan. Padahal, di antara doa dan takdir, selalu ada ruang yang disebut proses. Dan di ruang itulah, Allah menumbuhkan jiwamu. Di ruang itulah, karaktermu dibentuk. Di ruang itulah, imanmu diuji dan dimurnikan. Kamu mungkin tidak suka fase itu. Kamu mungkin merasa sangat lelah menunggu. Kamu mungkin ingin semuanya segera selesai hari ini juga. Tapi percayalah, justru dalam masa penantian itulah, Allah sedang mendidik hatimu untuk kuat, untuk ikhlas, untuk tawakal sepenuhnya. Setiap kali Allah menunda sesuatu, bukan karena Dia tidak mampu mengabulkannya, tapi karena Dia ingin kamu belajar percaya tanpa melihat hasilnya terlebih dahulu. Allah ingin kamu memahami bahwa yang kamu butuhkan bukanlah jawaban yang cepat, tapi keyakinan yang kokoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan baik-baik. Allah mengulangi ayat ini 2 kali dalam surat Asy-Syarah. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, di tengah beratnya ujianmu saat ini, kemudahan sudah ada di sana bersamamu. Mungkin kamu belum melihatnya dengan mata kepalamu, mungkin kamu belum merasakannya, tapi Allah sedang menyiapkannya dengan sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda saat ayat ini turun, "Kesulitan tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan." Itu artinya kemudahan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kamu hadapi. Kadang Allah tidak langsung memberi apa yang kamu minta, karena Dia ingin kamu tetap berdoa kepadanya. Kadang Allah tidak langsung membuka jalan, karena Dia ingin kamu tetap melangkah dengan iman, bukan dengan pandangan mata semata. Sebab jika semuanya mudah, kamu tidak akan pernah mengenal makna sabar yang sesungguhnya. Jika semuanya cepat, kamu tidak akan pernah tahu indahnya menunggu dalam tawakal yang penuh kepasrahan. Proses adalah tempat di mana Allah menyembunyikan rahmat-Nya yang paling besar. Dalam kesepian itu, Dia sedang menghapus dosa-dosamu satu persatu. Dalam penantian itu, Dia sedang menguji kesetiaanmu kepadanya. Dan dalam perjalanan panjang itu, Dia sedang mempersiapkan hatimu agar layak menerima apa yang kamu minta, bahkan lebih dari itu. Banyak orang ingin hasil yang besar, tapi tidak siap menanggung prosesnya yang berat. Padahal tanpa proses yang melelahkan, hasil yang besar tidak akan berarti apa-apa. Seperti benih yang ditanam di tanah gelap yang lembab, tidak ada yang melihat bagaimana ia tumbuh perlahan. Tapi di sanalah keajaiban dimulai. Di kegelapan tanah itulah kehidupan baru berkecambah. Kamu mungkin tidak melihat perubahan signifikan dalam hidupmu sekarang, tapi yakinlah, Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang besar di dalam dirimu. Sesuatu yang kelak akan mekar dengan indah saat waktunya tiba. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ia dijatuhkan ke sumur yang gelap, dijual sebagai budak yang hina, difitnah dengan fitnah yang keji, dipenjara bertahun-tahun lamanya. Hidupnya gelap gulita.
Tapi di balik semua penderitaan itu, Allah sedang menyiapkannya menjadi raja yang bijaksana. Setiap luka, setiap fitnah, setiap penantian, semuanya bagian dari proses menuju takdir yang besar. Begitu pula denganmu. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa begitu gelap. Masa ketika setiap doa terasa menggantung di langit yang sepi. Ketika setiap langkah terasa berat seperti menyeret batu besar. Dan ketika setiap harapan tampak memudar satu persatu. Kamu bangun di pagi hari dengan hati yang kosong, menatap hari dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan, dan bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Kamu mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa palsu dan menyakitkan. Kamu mencoba kuat, tapi hatimu retak sedikit demi sedikit. Kamu mencoba untuk tidak menangis, tapi air mata terus mendesak keluar tanpa izin, tanpa bisa ditahan lagi. Di titik itu, kamu merasa seolah hidupmu tidak punya arah yang jelas, seolah semua usahamu sia-sia belaka, seolah Allah jauh sekali darimu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Justru di saat semuanya terasa gelap, sebenarnya cahaya Allah sedang paling dekat denganmu. Kegelapan bukan berarti Allah pergi meninggalkanmu. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang menutupi dunia agar kamu bisa melihat cahayanya dengan lebih jelas, dengan lebih fokus. Kadang Allah mematikan semua lampu di jalanmu agar kamu berhenti menatap dunia yang fana dan mulai menatap langit yang kekal. Karena manusia sering baru benar-benar mencari Allah dengan sungguh-sungguh saat semua tempat berlindung di bumi ini runtuh. Saat teman-teman menjauh satu persatu. Saat keluarga tidak mengerti perjuanganmu. Saat harapan lenyap tanpa bekas. Saat dunia menolakmu dengan kejam. Disitulah kamu mulai berbicara dengan Allah tanpa perantara, tanpa kepura-puraan. Dengan hati yang benar-benar telanjang dan jujur. Kamu tahu mengapa Allah biarkan hidupmu gelap untuk sementara waktu? Karena hanya di dalam gelap, kamu bisa melihat cahaya dengan jelas. Hanya ketika semuanya hancur berkeping-keping, kamu akan tahu bahwa satu-satunya yang tidak pernah hancur adalah Allah. Mungkin kamu merasa sangat lemah saat ini, tapi justru disitulah kekuatanmu yang sejati lahir. Kelemahan itu memaksa hatimu untuk bersandar pada satu-satunya zat yang tidak pernah rapuh, yang tidak pernah lemah. Bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh. Bangkit berarti kamu memilih untuk berdiri lagi, meskipun 1000 kali terluka. Bangkit berarti kamu percaya bahwa Allah masih punya rencana indah untukmu. Bahkan ketika hidupmu tampak berantakan, setiap napas yang kamu hirup adalah bukti bahwa Allah belum selesai menulis kisahmu. Jika Allah sudah menutup takdirmu, kamu tak akan bangun pagi ini. Tapi karena kamu masih di sini, masih bernapas, itu berarti masih ada bab baru yang belum kamu baca. Masih ada doa yang belum terkabul, masih ada keajaiban yang sedang menunggu waktu untuk datang kepadamu. Hidupmu seperti buku tebal yang Allah tulis dengan tinta takdir. Ada bab yang indah, penuh tawa, cinta, dan keberhasilan. Tapi ada juga bab yang kelam, yang penuh luka, air mata, dan kesepian yang mencekam. Kita seringkali ingin membuang halaman yang menyakitkan itu, berharap semuanya bisa kita tulis ulang. Namun Allah sang penulis kehidupan tahu bahwa setiap halaman yang kita anggap buruk justru penting agar kisah kita menjadi utuh dan bermakna. Karena tanpa luka, kita tidak akan belajar bertahan. Tanpa kehilangan, kita tidak akan belajar menghargai. Tanpa kegagalan, kita tidak akan mengenal makna doa dan harapan yang sesungguhnya. Saudaraku, petiklah pelajaran berharga. Jangan biarkan masa lalu menahan langkahmu ke depan. Jadikan luka sebagai pengingat, bukan penjara yang mengurungmu. Jadikan kesalahan sebagai guru yang bijaksana, bukan alasan untuk menyerah. Kisahmu belum selesai. Allah masih menulis dengan penuh kasih sayang. Dan selama pena takdir masih menari di atas kertas kehidupanmu, kamu masih punya kesempatan untuk memperindah kisahmu dengan iman dan amal. Suatu hari nanti ketika semua misteri hidupmu terjawab, kamu akan tersenyum lebar dan berkata, ternyata semua ini tidak sia-sia. Setiap kehilangan hanyalah jalan agar kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih baik. Setiap penundaan adalah cara Allah menyelamatkanmu dari hal-hal buruk.
Setiap luka hanyalah pintu menuju kedewasaan iman yang sejati. Dan kamu akan tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan satu detik pun. Maka berhentilah mengutuk masa lalu yang kelam. Berhentilah takut pada masa depan yang belum terjadi. Fokuslah pada langkahmu sekarang, hari ini. Setiap detik adalah kesempatan emas untuk menulis ulang kisah hidupmu dengan tinta taubat dan cahaya iman. Dan ketika hidup ini berakhir, ketika semua perjuanganmu selesai, semoga halaman terakhir kisahmu ditutup dengan senyum di wajahmu dan kata-kata yang paling indah di bibirmu. Aku telah berjuang, aku telah bersabar, dan aku pulang kepadamu ya Allah dengan hati yang tenang dan damai. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, teruslah berjuang. Karena sesungguhnya kisahmu belum selesai. Allah masih menulisnya dengan penuh kasih sayang.